warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unisba, kembali lagi bersama kami di Podcast Unisba episode 18. Dengan saya, Adinda Aulia Harisma. Hari ini akan menyajikan cerita-cerita menarik, informatif, dan juga menginspirasi di mana lagi kalau bukan di Podcast Unisba. Baik Sobat Unisba, sampah merupakan salah satu masalah yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Pasti Sobat Unisba pun juga setuju kan? Dengan semakin bertumpuknya sampah maka juga akan berdampak pada kehidupan sehari-hari seperti lingkungan, kesehatan, dan lain sebagainya. Dengan itu, pada podcast kali ini kita akan mengambil tema yang membahas tentang cara efisien mengatasi sampah organik, yakni Maggot Ampuh Atasi Sampah Organik, dengan mengambilkan narasumber merupakan dosen prodi biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yakni Ibu Eva Nurul Malahayati MPD. Langsung saja kita sambut semuanya. Oke, selamat pagi Bu Eva. Selamat pagi. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat nih. Oke, Bu Eva, tadi berangkat dari sini jam berapa Bu? Berangkat dari rumah jam 8 Mbak. Jam 8 ya, Alhamdulillah sehat-sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Oke, kalau boleh tahu, maaf Bu, sebelumnya kita sudah mengobrol sedikit ya, dan Bu Eva sudah menyampaikan bahwa beliau ini sudah melakukan PKM atau pengabdian kemitraan masyarakat yang didanai oleh Kemendikbudristek Dikti dan sudah mengabdikan diri kepada masyarakat yakni di 2 tempat, di Semanta dan juga Bank Sampah Al-Ghifari. Ya, benar sekali Mbak. Oke, mungkin bisa dijelaskan sedikit Bu kegiatannya seperti apa kepada Sobat Unisba. Baik, terima kasih Mbak. Iya. Untuk kegiatan pemberdayaan kemitraan masyarakat ini, saya dan tim itu saya, kemudian ada Pak Luhur, Iya. kemudian ada Budian, itu kami melakukan pengabdian ini di 2 tempat, yaitu di SMA Negeri 1 Talun dan Bank Sampah Al-Ghifari. Oke. Kami memilih 2 tempat ini itu dilatar belakangi karena mereka adalah salah satu dari sekolah yang sudah mendapatkan predikat sekolah adiwiyata. Oke, Dan sekolah sebagai adiwiyata. sekolah adiwiyata itu siswa-siswanya itu juga memiliki tanggung jawab untuk mengolah sampah, terutama di lingkungan sekolah dan di lingkungan sekitarnya. Sehingga kami menjadikan 2 tempat ini sebagai tempat pengabdian kami dengan memperkenalkan cara ampuh untuk mengolah sampah organik, khususnya yaitu dengan melakukan budidaya maggot. Oke, budidaya maggot. Ini kan pada tahun 2024 kemarin ya Bu, sudah lumayan viral dan maggot itu merupakan ini kayak larva gitu ya bentuknya Bu. Iya, sebenarnya maggot itu adalah larvanya dari lalat BSF. BSF niku Black Soldier Fly. Oh, Black Soldier Fly. Iya. Macamnya lalat ya Bu ya. Iya. Tapi sangat bermanfaat karena seperti kita tahu lalat itu biasanya kan sangat merugikan ya. Iya, mungkin kita nganggap bahwa lalat itu biasanya menjijikkan, tapi kalau BSF ini adalah salah satu lalat yang membawa manfaat bagi hidup kita. Dan larvanya atau maggotnya ini dia tidak patogen, membawa penyakit seperti itu. Jadi sangat bermanfaat sekali, bisa memberdayakan mengolah sampah, itu salah satunya ya Bu. Oke, berarti kan bisa disimpulkan bahwa maggot itu berasal dari BSF atau Black Soldier Fly yang merupakan salah satu jenis lalat yang bermanfaat bagi manusia. Oke, tidak merugikan ya Bu berarti. Iya. Oke. Kalau boleh tahu, apa saja sih Bu jenis sampah organik yang bisa diolah dengan maggot? Baik, sebenarnya semua sampah organik itu bisa diolah dengan maggot. Yang penting itu di dalam jadi bisa dari sisa makanan, sampah sisa makanan, kemudian sampah dari daun, sampah dari buah, itu semuanya bisa diolah oleh maggot. Namun catatannya bahwa untuk bisa memaksimalkan kerja dari maggot dalam mengolah sampah itu biasanya untuk sampah-sampah yang memiliki kadar kelembapan atau kandungan air yang agak tinggi gitu ya. Jadinya tidak yang sampah kering banget tapi juga harus memiliki kelembapan sekitar 60% seperti itu. 60%. Ya. Berarti semua sampah organik bisa, tapi kalau kering gitu agak susah. Ya agak lama, nanti waktunya yang dibutuhkan oleh maggot untuk mengurai sampah itu jadinya agak lama. Jadi harus ada kelembapan sekitar 60% gitu. Berarti harus diolah dulu ya Bu sebelumnya. Jadi kita bisa mencampurkan, jadi dari sampah sisa makanan, dari sampah daun, sampah buah itu bisa kita campur untuk akhirnya diolah oleh si maggot ini, diurai menjadi pupuk kompos. Pupuk kompos.
Kalau boleh tahu berapa lama proses yang dibutuhkan maggot untuk mengolah sampah tersebut, Bu? Baik, sebenarnya kan kalau kita lihat dari siklus hidupnya maggot sendiri ya, itu kurang lebih antara 40 sampai 45 hari. Jadi ketika maggot itu awalnya kan dari lalat. Jadi dari lalat ini nanti dia akan bertelur, kemudian telurnya menetas, itu kurang lebih dari telur menetas itu butuh waktu 2 hari. Kemudian setelah itu dia akan mengurai sampah itu maksimal, artinya efektif ya, itu aktif untuk mengolah sampah itu sekitar 25 hari. Setelah itu kan dari larva dia akan berubah menjadi pupa, prepupa, kemudian akan menjadi lalat dewasa. Dan nanti lalat dewasa kemudian dia akan bertelur seperti itu. Oke, kalau masa hidup lalatnya berapa hari, Bu? Itu sekitar 40 sampai 45 ya, 45 hari. Berarti Bu Eva dan tim sudah memberdayakan ini, ada tempatnya sendiri atau Iya, untuk melakukan budidaya maggot dalam mengolah sampah itu ada beberapa yang harus dipersiapkan. Salah satunya itu harus memiliki kandang lalat BSF ini sendiri, itu harus dipersiapkan. Kemudian yang kedua itu tempat penetasan telurnya. Kemudian kita buat biopon. Biopon itu untuk yang menaruh maggot bersama dengan sampah untuk diurai itu. Kemudian dan sampah organik pastinya itu yang harus dipersiapkan seperti itu. Berarti itu kan butuh tempat sendiri nggih, Bu? Yeah, Kalau yeah. yang sudah Bu Eva laksanakan ini bertempat di mana, Bu? Nah, untuk di sekolah itu kami juga memanfaatkan beberapa tempat yang sudah ada di sekolah itu. Jadi kita hanya menambahkan kandang BSF saja. Jadi kita buatkan kandang semi permanen seperti itu. Kemudian kami manfaatkan tempat yang ada di sekolah gitu. Dalam hal selama ini setiap sekolah itu kan juga punya tempat untuk mengolah sampah. Kita manfaatkan di situ, kita tambahkan biopon di situ, rak biopon untuk menetaskan telur BSF itu tadi. Kemudian dari prosesnya itu, jadi sampah yang biasanya dibuang ke tempat akhir pembuangan sampah di sekolah itu, jadi kita masukkan ke biopon itu, kemudian diurai oleh si maggot ini. Kemudian nanti setiap 2 hari sekali atau 3 hari sekali itu kita panen kasgotnya. Jadi sampah organik yang sudah di biokonversi sama maggot itu kan akan menghasilkan uraian partikel-partikel sampah yang lebih kecil lagi, yaitu yang disebut dengan kompos. Nah, itu kita ambil kemudian kita ganti dengan sampah yang baru seperti itu. Itu sampahnya yang kecil-kecil tadi itu dibawa kemana, Bu? Kalau itu sudah dimanfaatkan untuk pupuk tanaman yang ada di sekolah ya, yang ada di sekolah. Berarti itu bisa bagus untuk menyuburkan tanah itu. Oke. Tadi kan Bu Eva menjelaskan kalau sudah di sekolah-sekolah udah ada tempatnya sendiri, dan itu kan membutuhkan peternakan BSF tadi. Bu Eva ngambil kandang BSF itu. Kandang BSF itu lalatnya dari mana, Bu? Oke. Kalau kemarin memang kebetulan kita di Blitar ini sebenarnya sudah ada beberapa peternak, justru peternak itu yang memberdayakan atau membudidayakan maggot ini. Jadi karena mereka memanfaatkannya sebagai pakan ikan dan juga pakan unggas seperti itu. Jadi kita membeli dari sana, kemudian kita hadirkan ke sekolah. Jadi kita ambilnya dari maggotnya. Jadi kita belinya dalam bentuk maggot, kemudian kita datangkan ke sekolah ya. Kemudian kita manfaatkan untuk mengolah sampah organik itu sampai akhirnya sekarang sekolah tidak perlu membelikannya dari lalat yang sudah dari maggot yang sudah menjadi lalat itu, kemudian ya menetas telur, kemudian menghasilkan telurnya kita tetes, jadi siklus di sekolah tetap memiliki maggot seperti itu. Oke, berarti sudah Tapi secara alami juga bisa, Mbak. Jadi kita bisa dengan membiarkan sampah kita secara terbuka itu bisa juga menghadirkan maggot di situ gitu. Tapi itu maggotnya sama kayak yang tadi, Bu? Nah, untuk bisa secara spesifik menghasilkan maggot atau larvanya BSF itu memang juga harus ada seleksi ya, karena tidak semua jenis lalat. Kadang itu kemarin tuh banyak yang nggak bisa membedakan, oh ini maggot, ternyata itu setelah besar lalatnya itu bukan lalat BSF, lalat jenis lain gitu. Karena cirinya itu kalau maggot atau larvanya BSF ini tuh dia agak pipih, jadi belatungnya tuh besar terus agak pipih, tidak yang gilik seperti itu. Agak geli gitu. Kalau belum pernah bersinggungan langsung pasti geli. Memang siswa di sekolah tuh awalnya juga merasa geli, tapi lama kelamaan tuh dia suka. Jadi kayak ingat, maggotku hari ini sudah saya kasih makan atau belum, jadi kayak di sekolah itu punya
Dirawat dengan benar-benar itu kalau perawatannya butuh dicek berapa hari sekali, Bu? Sebenarnya tidak harus setiap hari gitu, karena kemarin kita integrasikan dengan pembelajaran P5 di Iya, sekolah, P5. sehingga kami mewajibkan siswa itu setiap hari untuk melihat bagaimana perkembangan dari maggot Maggot itu mereka. sendiri. Berarti sudah bisa membedakan belinya bentuk maggot ya, Bu? Belinya Iya. bentuk maggot sampai bisa menghadirkan lalat sendiri. Iya, Sampai berproses sampai iya berkembang jadi biak ya. berkembang biak sendiri. Masya Allah itu, Bu. Iya. Oke, lanjut ya, Bu ya. Iya. Seberapa efisien maggot dalam mengatasi permasalahan sampah organik ini? Oke, maggot ini sangat efisien ya, karena dalam waktu 24 jam itu 10.000 maggot tuh bisa 4 sampai 5 kilo. Dia bisa mengurai 4 sampai 5 kilo sampah organik gitu. Jadi kemarin tuh ya dalam kita kasih wadah gitu ya, kita letakkan di situ ada 1 kilo maggot ya, setiap hari anak-anak itu harus membawa sampah sekitar 2 kilo. Dan itu dia berikan pagi dan sore karena ini memang tugas ya. Jadi Iya. kita integrasikan dengan pembelajaran proyek sehingga mereka memang harus memberikan makan maggot ini pagi dan sore. Jadi kayak gitu. makanannya maggot kan, Bu, Iya, berarti untuk berkembang gitu. biak tadi. Jadi gini, Bu, tadi kan Bu Eva di sekolah-sekolah, jadi tapi kalau di lingkungan gitu, Bu, apakah bisa membudidayakan maggot sendiri di rumah atau di lingkungan sekitar? Itu Oh, gimana caranya? sangat memungkinkan Oh, sekali sangat ya. memungkinkan. Kita karena permintaan maggot itu sekarang juga lagi marak karena memang benar-benar bisa membantu peternak ya, Iya. terutama peternak ikan dan juga peternak ayam. Itu dari maggotnya itu ketika kita olah itu bisa dijadikan pengganti pakan ternak untuk mengganti kandungan protein dari pakan ternak. Gitu. Enggaknya kepada makan. Oh, berarti sangat Iya, kayak karena kerja maggot sama, ini Bu, berarti. maggot ini kandungan proteinnya cukup tinggi, Mbak. Jadi hampir 50% itu dia kandungan tubuhnya itu adalah mengandung protein. Jadi maggot itu setelah usia produktif tadi ya sekitar 25 hari itu kita panen maggotnya. Kemudian yang sudah prepupa kita sisihkan, kita masukkan ke kandang BSF. Kemudian yang kita panen itu kita sangrai. Maggotnya kita sangrai pakai pasir itu. Akhirnya kan pakai wajan gitu, Bu. Iya, kita sangrai. Kemudian dari maggot yang sudah kita sangrai, oh ya, kelupaan sebelum disangrai itu sebenarnya harus dikasih air panas dulu. Jadi disiram air panas ke maggotnya, Sampai kemudian kayak baru nggak gerak-gerak itu ya. ya, kemudian baru disangrai. Kemudian setelah disangrai, kemudian ditumbuk atau di blender juga bisa. Itu jadi tepung maggot dan itu bisa dijadikan pengganti protein untuk makanan ikan atau ikan. kalau unggas biasanya langsung diberikan gitu aja, Oh, iya. nggak apa-apa. Sudah Makanannya seneng tuh unggas ayam-ayam dulu. ya. Tapi kalau ikan kan nggak mungkin makan langsung gitu ya. Iya, kalau ikan harus diubah dalam bentuk pelet dulu. Pelet dulu, oke. Wah, nggak nyangka sih, Bu, ternyata maggot bisa itu ya. Iya. Berarti ini fungsi lain dari maggot selain menjadi pengolah sampah organik, ternyata juga bisa menjadi Alternatif pakan, Alternatif pakan. untuk pakan ikan dan pakan unggas. Kalau selain itu bisa jadi apa Selain lagi, itu Bu? ini sudah dikembangkan juga untuk maggot ini itu digunakan sebagai obat diabetes. Jadi untuk obat luar. Jadi maggot ini bisa mengambil sel-sel kulit mati yang dari orang diabetes yang kena luka itu. Nah, itu kan yang mesti diabetes basah ya. ya diabetes Susah basah kering itu. gitu. Nah, itu untuk mempercepat pengeringan luka pada penderita diabetes basah itu bisa dengan menggunakan maggot ini. Berarti enggak, maksudnya maggotnya itu secara utuh terus Iya. ditaruh di tangan apa Iya. ditumbuk dulu enggak? Iya, ditaruh di tangan. Nggak gerak-gerak gitu, Bu? Iya, gerak-gerak kan makhluk hidup, Mbak, maksudnya ya. Berarti ini ya utuh ya, dalam bentuk itu terus ditaruh di tangan Iya. yang luka itu. Itu akan cepat karena dia akan dia bisa menyeleksi dimakan gitu ya? sel-sel kulit mati yang banyak mengandung di situ kan sudah terjadi infeksi ya biasanya. infeksi. Nah, itu Bakterinya dimakan. kayak gitu. Ya Allah, selain menjadi itu bisa obat diabetes juga. Tidak menjijikkan kok, Mbak. Itu Geli, Bu, tapi iya, mungkin kalau tipenya orang yang- belatung gitu pasti geli ya rasanya, tapi sebenarnya lucu gitu, gemoy gitu. Apa boy? Aduh, Bu, jujur saya kalau masalah kayak larva terus itu kayak geli banget, saya sangat agak ya Allah ini Iya, janganlah iya. jangan ketemu kayak gituan. Oke, berarti Bu Eva ini sudah melakukan pemberdayaan selama berapa tahun, Bu? Kalau Dari kemarin dari 2024 itu kan saya lihat ternyata kayaknya maggot ini efektif ya, bisa di sekolah ternyata karena ketika kita memanfaatkan maggot untuk mengolah sampah itu tidak menimbulkan bau.
tidak menimbulkan bau sama sekali di sekolah. Kemarin tuh waktu kita tawarkan ke sekolah tuh pertanyaan pertama memang itu. Bau nggak? Iya, ini nanti bau enggak? Karena kalau bau pasti akan mengganggu proses pembelajaran gitu. Tidak Bu, saya pastikan tidak bau, dan ternyata memang tidak bau, memang tidak menimbulkan bau, justru akan mengurangi bau gitu loh. Jadi Bau dari sampah itu ya, Bu? iya gitu. Karena mereka kan memang suka yang agak lembab, dan lembab itu kan biasanya yang menjadi apa ya, penyebab sumber bau ketika sampah itu tidak terurai gitu. Oke. Kan biasanya kalau belatung itu kan mesti aromanya sangat khas gitu ya Bu, yang sangat busuk gitu. Tapi kalau maggot nggak berbau sama sekali. Kalau maggotnya sebenarnya ada baunya, punya bau khas, tapi ketika dia mengurai sampah, sampahnya kan jadi tidak berbau gitu, Mbak. Gitu. Sampahnya jadi tidak berbau. Oke, berarti buat Sobat Risma ini bisa banget ya buat pemberdayaan. Iya, jadi ini. bisa semuanya bisa untuk membudidayakan maggot ini di rumahnya masing-masing. Bahkan itu bisa, kalau di rumah kan sering ada apa ya, makanan sisa ya, dari makanan sisa atau mungkin sisa dari kulit buah, itu bisa langsung aja diletakkan di rak biopon itu, nanti besok pasti sudah habis gitu. Aman nggak Bu? Apa? Aman. Kan kalau kan di rumah-rumah gitu kan seumpama punya maggot di rumah itu, terus ketika dalam prosesnya itu mengganggu aktivitas rumah apa mboten? Kan biasanya itu namanya larva ya, saya masih takut gitu kan, biasanya masih berpengaruh gitu. Memang itu karena dia itu biasanya kalau kita taruh di bak itu ya, taruh di bak itu, kalau dinding-dinding baknya itu basah, itu biasanya dia akan naik. Naik. Itu tuh yang sehingga ketika kita taruh di bak, pastikan itu dinding baknya itu tidak basah, sehingga dia tidak akan keluar dari bak. Itu cara aman supaya tidak kemana-mana, karena dia itu ketika nanti sudah keluar ya, kalau kita lihat di tanah itu seperti mati gitu, sebenarnya dia hidup. Jadi nanti ketika gelap, dia itu aktif ketika gelap. Jadi di tempat yang gelap. Kalau di tempat yang terang itu dia enggak aktif. Iya, diem. Tapi kalau dikasih makan tetap aktif makan. Iya, tadi dia makannya itu dari balik sampah gitu. Jadi soalnya hanya kelihatan sampahnya gerak-gerak kayak kerembuk gitu. Terus lama-lama habis gitu. Berarti aman banget ya. Oke, berarti tidak ada resikonya, sangat minim ya Bu untuk membudidayakan maggot tersebut di rumah-rumah gitu, aman ya? Aman, karena tadi sudah dipastikan bahwa maggot ini kalau nanti pun sudah jadi lalat ya, lalatnya itu bukan lalat yang membawa patogen gitu, membawa penyakit yang bisa ditularkan ke orang, dari orang satu ke orang yang lain, seperti itu. Tidak. Insya Allah aman ya. Kalau selama Bu Eva membudidayakan maggot ini, hambatan apa Bu yang dialami? Justru kalau hambatannya itu adalah di sampah organiknya. Kurang. Iya. Justru sama. Iya, karena kemarin justru pada akhirnya mereka harus bawa dari rumah gitu, untuk sampahnya tuh harus bawa dari rumah. Padahal mendatangkan sampah ya, justru artinya kan mengurangi sampah. Jadi hambatannya lebih ke situ. Kira-kira ada ini nggak Bu? Dengan adanya itu, apakah ada mitra kerjasama gitu untuk ini makanannya si maggot ini? Iya, kita bisa kerjasama dengan rumah makan. Kemudian dari hasil maggotnya kita juga kerjasama dengan peternak lele gitu. Oh gitu. Ya. Terus sama ini Bu, tadi kan Bu Eva di Semanta dan juga Bang Sam Al-Ghifari dengan melibatkan siswa di dalamnya. Ketika proses itu, kira-kira apa respon siswa ketika menerimanya, terus ketika proses di tengah-tengahnya seperti apa sampai dia seneng, itu prosesnya seperti apa? Oke, di awal-awal itu ketika kita mendatangkan maggot di sekolah itu mereka mendekat aja enggak mau. Jadi awalnya enggak mau mendekat. Karena udah jijik. Dia kita kenalkan, kita minta mereka pegang satu-satu gimana itu untuk bisa melihat ini maggot seperti apa. Itu hanya dalam waktu 1 minggu itu mereka sudah tidak enggak jijik. Jadi ya dia kasih siasati, misalnya kan gini, biasanya tuh mereka akan jijik itu kalau sampahnya itu basah. Jadi kan kayak jadi bubur gitu ya, karena memang dia harus dipastikan jangan terlalu banyak banyak airnya juga gitu ya, karena mereka kadang juga ketika taruh sisa makanan itu ada kuahnya ya langsung disiramkan, kan harusnya airnya dibuang dulu baru yang sisa makanannya itu yang dimasukkan. Nah, ketika akhirnya menjadi bubur jemek itu ya, maksudnya jemek itu mereka tuh kayaknya
geli gitu. Geli, Tapi kalau iya. sebenarnya kalau sampahnya benar-benar yang kering itu ya asik aja, nanti diayak gitu akan terpisah antara maggot dengan kaskotnya seperti itu. Tapi itu setelah 2 minggu mereka akhirnya jadi sayang, saya tadi belum jenguk maggot saya, gimana kabarnya kayak gitu. Terus kalau seumpama tadi kan basah ya Bu, terus Iya. itu ngatasinnya gimana? Kalau basah biasanya kita kasih bekatul supaya untuk katul ayam. Ya, kita kasih bekatul, kita kasih polar gitu supaya sampah organiknya tadi enggak terlalu becek gitu. Berarti dimakan sama maggotnya tadi ya, bekatulnya tadi. Iya, karena memang ketika proses penetasan awal itu tidak langsung pakai sampah organik. Jadi dari telurnya BSF itu kita taruh di di bekatul sama Iya. polar, campuran bekatul sama polar yang agak lembab seperti itu. Kemudian kita taruh di atasnya gitu, baru nanti sekitar 2 hari setelah menetas itu baru kita kasih sampah organik. Oke, berarti nggak langsung sampah organik ya Bu? Ya, Butuh kalau masih proses penetasan tidak langsung sampah organik. Jadi kita menggunakan media bekatul sama polar. Oke, kira-kira kalau si maggotnya tadi kan masih proses masih awal-awal, nggak boleh dikasih sama organik. Ketika dikasih sama organik, yang terjadi sama maggotnya itu apa Bu? Dia akan cepet tadi. Jadi di usia setelah dia lahir atau paling aktifnya itu setelah dia menetas 10 hari sampai 25 hari itu adalah dia adalah masa pertumbuhan bagi manusia. Itu biasanya gemoy-gemoy itu. Kalau gemoy berarti itu sampah organik, dia benar-benar bisa maksimal dalam mengolah sampah organik gitu. Oke. Dan biasanya ini temuan ya, kemarin tuh awalnya kita nggak menduga itu, ternyata temuan itu ada siswa kemarin tuh kalau nggak salah waktu musim buah jeruk itu murah ya, terus ada anak itu yang membawa sampah buah jeruk itu, tapi akhirnya kita itu jadi pembelajaran bahwa ternyata maggot itu tidak suka sampah yang sifatnya asam, karena ketika dikasih sampah jeruk itu yang sudah busuk-busuk itu dan kulit-kulitnya itu akhirnya dia langsung berubah menjadi prepupa, jadi langsung menghitam. Kalau istilahnya kayak terjadi penuaan dini. Sehingga kita berarti kan selama ini hanya kita yang kita pantau itu kan suhu, cahaya sama kelembapan. Ternyata pH itu juga berpengaruh terhadap perkembangan maggot ini gitu. Ternyata dia tidak mau untuk makanan-makanan yang terlalu asam. Sifatnya asam. Iya, sifatnya asam, dia langsung menjadi prepupa. Karena kalau secara teori tadi kan dia memiliki waktu 25 hari ya untuk berkembang di masa larva itu untuk mengurai sampah organik itu. Ternyata ketika sampahnya asam itu dia nggak mau langsung menjadi prepupa, langsung hitam. Setelah prepupa tuh jadi apa, Bu? jadi larva, jadi lalat. Cepet berarti. Iya, jadi kayak langsung penuaan dini. Jadi bayi langsung jadi ibu-ibu. Iya, ini dari situ kita belajar di mitra yang kedua, berarti kita pastikan anak-anak jangan sampai membawa sampah asam. Nah, kejadian lagi di mitra yang kedua di SMA Al-Ghifari itu ada yang rumahnya itu punya pohon jambu. Kemudian kalau pagi itu kan banyak yang jatuh-jatuh di sekolah itu juga banyak. Akhirnya dia kasih makan buah jambu. Itu juga gitu efeknya. Jadi jumlah prepupanya menjadi lebih banyak gitu yang makan. Kalau jambu itu kan asam ya? Iya, karena ada asamnya juga. Meskipun nggak se ekstrim yang jeruk tadi, tapi ternyata juga asam. Meski sedikit asam ternyata sangat berpengaruh dalam prosesnya itu. Iya. Oke. Ternyata nggak bisa kita belajar dari pengalaman ya Bu ya. Betul. Setelah sebelumnya kita hanya taunya Yusa kasih organik aja. Ya, semuanya organik bisa. Ternyata ada juga yang harus artinya tidak semua gitu. Yang penting jadi kalau misalnya mau memberi jeruk ya tidak semuanya jeruk. Jadi harus kita imbangi supaya tidak terlalu campur dengan organik yang lain yang tidak mengandung asam. Ya, tidak terlalu asam intinya supaya makanannya tidak terlalu asam. Oke. Berarti kegiatan ini juga P5 tadi ya Bu ya, dengan pelajaran biologi. Ya, karena kemarin itu di sekolah kebetulan itu memang ada proyek P5 itu tentang pengolahan sampah gitu temanya yang diambil, sehingga dan sangat kebetulan sekali akhirnya 2 sekolah ini karena sama-sama mengambil tema yang sama sehingga kita bisa hadir di sana mendampingi mereka. Karena kami basicnya adalah pendidikan, pasti sasaran mitra kita adalah sekolah gitu. Di dunia pendidikan kita memberikan edukasi kepada para siswa untuk
mulai dari sekolah supaya nanti ketika dia di masyarakat pun dia akan peduli dengan sampah. Oke. Berarti bagus ini ya Bu, programnya merupakan salah satu biologi tadi. Iya, karena ini memang ya sangat biologi banget gitu karena Iya, sangat makhluk hidup ya Bu ya. Iya, di Udah situ kan ada makhluk proses biokonversi, itu ada dipelajari di biologi. Jadi kalau yang kami terjunkan juga kami juga menerjunkan mahasiswa-mahasiswa biologi di dalam kegiatan ini gitu. Oh, berarti ketika Bu Eva dan Dem itu juga ada mahasiswa Iya, dari ada biologi. mahasiswa dari biologi juga. Berapa orang Bu kemarin? Kemarin saya melibatkan 2 orang kalau saya untuk membantu dalam pembelajaran proyek ini. Jadi sifatnya proyek. Proyek biologi Iya. yang juga berpengaruh terhadap masyarakat, pengabdian kepada masyarakat gitu ya Iya. Bu. Oke, nggak disangka sih ternyata maggot itu seberpengaruh itu ya Bu ya. Iya. Kemarin anak-anak itu juga kreatif akhirnya. Mereka ketika kami berikan pengetahuan awal bahwa maggot ini bisa dimanfaatkan sebagai pakan unggas dan juga pakan ikan gitu, mereka itu mengkreasikan dengan bentuk lain. Kemarin tuh yang menarik itu mereka memanfaatkan kasgotnya itu untuk membuat boneka hurta. Boneka hurta itu apa Bu? Boneka hortikultura. Oh. Jadi dibentuk kasgotnya itu dimasukkan ke kain stocking itu loh. Terus kemudian di situ Ditali-tali. dibentuk boneka-boneka gitu, karakter-karakter yang lagi hits sekarang itu terus di dalamnya itu dikasih benih. Kemarin tuh kayak rumput itu ya, terus akhirnya nanti kalau disiram itu akan tumbuh jadi rambutnya boneka. Gitu. Jadinya menarik, jadi dimanfaatkan untuk itu. Selain kita sebagian juga kita jual ke peternak ikan. Ternyata selain prodi biologi juga selain pelajaran biologi juga bersinambungan dengan pelajaran prakarya. Iya, betul sekali. Jadi seni rupa Iya, juga. Iya. Bisa Oke, mengharap. jadi kan maggot terus biologi itu saling berkesinambungan ya Bu. Oh ya, biologi itu bisa di mana-mana loh. Makanya ternyata juga berpengaruh juga bekerja sama. Kok bekerja sama sih Bu? Apa namanya? Bersinergi. Bersinergi dengan pelajaran ini Iya, prakarya, betul. Oke. Kalau boleh tahu ini Bu, quotes-nya atau motivasi untuk sobat Unisba yang menonton podcast ini apa? Nah, quotes-nya kalau yang berkaitan dengan sampah itu dari saya, jadilah bagian dari solusi bukan menjadi polusi. Itu aja singkat. Maksudnya gimana itu Bu? Jadilah solusi bukan polusi. Polusi ya, gitu aja. Singkat ya. Ini kayaknya masuknya tuh ini polusi kan yang menyebabkan gitu ya, Bu, Iya, ya? jangan menjadi yang menyebabkan sampah, tapi kalau bisa menjadi solusi untuk mengatasi sampah. Karena tadi di depan kan juga disampaikan bahwa sampah itu tidak bisa lepas dari diri kita. Benar. Setiap hari kita pasti akan menghasilkan sampah gitu. Oke, sih keren sekali Bu. Ya, kita tepuk tangan untuk kita semuanya dulu ya. Tidak disangka ternyata sangat berpengaruh itu pelajaran biologi, maggot dan lain sebagainya terhadap kehidupan sehari-hari, dan itu pun bermanfaat terhadap kehidupan sehari-hari. Oke, bagi sobat Unisba yang penasaran dengan kegiatan-kegiatan lain tentang biologi bisa gabung di prodi Pendidikan Biologi Unisba oke. Blitar. Nanti pasti ketemu dengan Bu Eva ini. Iya, pasti. Pasti ya Bu ya. Oke, baik sobat Unisba, untuk podcast selanjutnya jangan lupa untuk stay tune di sini karena akan ada cerita-cerita menarik lainnya ya. Jangan lupa untuk share, like dan subscribe video kami. Terima kasih, saya Dinda Aulia Harisma. Saya Eva Nurul Malahayati. Oke, tadi ada ini Bu. Iya, terakhir ayo kita salam biologi. Salam biologi gimana Bu? Salam lestari, salam konservasi. Oke, salam biologi. Salam konservasi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you semuanya.